Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan, publikasi, penelitian, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video kali ini saya akan menjelaskan unsur-unsur yang ada di dalam kalimat. Ketika kita ingin membuat karya tulis, baik karya tulis ilmiah atau karya tulis lainnya, kita harus memahami apa saja unsur yang terkandung di dalam kalimat agar kita mampu membuat atau menyusun kalimat dengan baik dan tepat. Pada umumnya, penilaian terhadap karya tulis selalu melibatkan bagaimana caranya kita membuat atau menyusun kalimat. Karya tulis yang baik adalah karya tulis dengan kalimat yang tepat dan juga mudah dipahami dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Apapun itu karya tulisnya, dari karya tulis non-fiksi misalnya ataupun karya tulis ilmiah yang melaporkan penelitian ilmiah yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, bagus tidaknya kalimat juga akan mempengaruhi bagus tidaknya karya tulis tersebut. Bisa saja karya tulis tersebut berupa artikel jurnal, bisa juga berupa buku, atau referensi dan pustaka lainnya. Secara umum, kita dapat mengartikan kalimat sebagai satuan bahasa terkecil yang mampu mengungkapkan pikiran atau menyampaikan makna, baik secara lisan ataupun tulisan. Pada umumnya, kita bisa membedah suatu kalimat menjadi beberapa unsur. Misalkan saja kita memiliki kalimat seperti ini. Peneliti membedah kata di laboratorium. Kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari kalimat ini. Peneliti adalah subjeknya, membedah adalah predikat, kata adalah objek, sedangkan di laboratorium merupakan keterangan. Di sini kita telah belajar ternyata setiap kalimat memiliki unsur dan unsur-unsur tersebut sebetulnya memiliki kekhasan sehingga kita bisa membedakan satu unsur dengan unsur lainnya. Selain itu, setiap unsur tersebut juga memiliki fungsi. Subjek memiliki fungsi tersendiri, predikat memiliki fungsi tersendiri, begitu juga objek dan keterangan. Ada pula kalimat yang juga mengandung unsur lain. Misalkan saja kita memiliki kalimat seperti ini. Hendra adalah akademisi di perguruan tinggi. Kalau kita mengidentifikasi unsur-unsur dari kalimat ini, maka kita akan memperoleh 4 unsur. Yang pertama adalah subjek, yaitu Hendra, adalah predikat, akademisi adalah pelengkap, bukan objek. Sedangkan di perguruan tinggi merupakan keterangan. Sehingga di sini bisa kita lihat ada berbagai unsur yang menyusun kalimat. Dapat berupa subjek, predikat, objek, keterangan, hingga pelengkap. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Herlina sedang meneliti nyamuk. Nah, ini merupakan kalimat yang umum kita temukan. Kalimat ini terdiri atas subjek, predikat, dan objek atau kita kenal sebagai SPO. Pada umumnya memang kalimat itu seperti ini ya. Subjek, predikat, dan objek. Namun sebetulnya kalimat itu bisa saja terdiri atas 2 unsur saja. Yaitu subjek dan predikat saja. Misalkan seperti ini. Sutisna sedang meneliti. Sutisna adalah subjeknya, sedangkan sedang meneliti adalah predikatnya. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwasannya syarat sebuah kalimat adalah terdiri atas subjek dan predikat. Namun, kalimat juga bisa terdiri atas unsur yang lain, misalkan objek, pelengkap, atau keterangan. Namun, saya ingatkan kalimat harus terdiri atas subjek dan predikat. Ini perlu saya tekankan karena terkadang saya sering membaca berbagai karya tulis ketika saya menjadi reviewer ataupun editor, dan karya tulis ilmiah tersebut biasanya melupakan kehadiran predikat ataupun subjek. Dan ini merupakan permasalahan yang tidak hanya terjadi
dan dilakukan oleh siswa, tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, namun peneliti dan dosen pun terkadang melupakannya. Terkadang saya membaca karya tulis di artikel jurnal, kebetulan saya menjadi reviewernya di jurnal tersebut, kemudian saya identifikasi banyak kalimat yang kehilangan predikatnya. Banyak pula kalimat yang kehilangan atau ketidakhadiran subjek di kalimat tersebut. Dan dengan mempelajari video ini diharapkan kita dapat semakin sadar pentingnya kehadiran subjek dan predikat di setiap kalimat. Karena syarat dari kalimat adalah terdiri atas subjek dan predikat. Lalu apa itu subjek? Apa itu predikat? Dan apa itu objek? Secara sederhana, subjek merupakan pelaku dari predikat. Atau bisa juga diartikan sebagai bagian dari kalimat yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Nah, di sini pembicaranya adalah saya. Jadi saya katakan subjek adalah bagian dari kalimat yang menandai apa yang dibicarakan oleh pembicara. Kita lihat contoh yang pertama, Herlina sedang meneliti nyamuk. Nah, yang saya bicarakan di kalimat ini adalah si Herlina. Maka Herlina adalah subjeknya. Biasanya subjek itu merupakan pelaku dari predikat. Bisa hewan, bisa tumbuhan, ataupun bisa juga manusia. Namun pengertian umumnya seperti tadi, apa yang dibicarakan oleh pembicara tadi, itulah subjek. Sedangkan predikat biasanya diartikan sebagai kata kerja atau tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Namun dalam artian luas kita dapat mengartikan predikat sebagai bagian dari kalimat yang menandai apa yang dikatakan pembicara tentang subjek. Jadinya ini ya, apa yang dikatakan pembicara yaitu saya terhadap subjeknya tadi. Herlina itu subjeknya. Apa yang saya katakan terkait Herlina yaitu Herlina sedang meneliti. Sedang meneliti ini sehingga kita posisikan sebagai predikat. Kita lihat di contoh kalimat yang kedua, Sutisna sedang meneliti. Yang saya bicarakan adalah Sutisna, maka Sutisna diposisikan sebagai subjek. Apa yang dikatakan oleh saya terkait Sutisna, yaitu Sutisna sedang meneliti. Sehingga sedang meneliti kita posisikan sebagai predikat. Sedangkan objek adalah hal yang dikenai kata kerja atau hal yang dikenai oleh predikat. Kita kembali ke kalimat pertama, Herlina sedang meneliti nyamuk. Apa yang sedang diteliti oleh Herlina yaitu nyamuk. Yang dikenai oleh sedang meneliti adalah nyamuk. Sehingga nyamuk kita posisikan sebagai objek. Begitu ya. Nah, seperti yang saya singgung tadi, selain subjek, predikat, dan objek, ada unsur lain yang dapat menyusun kalimat. Yaitu pelengkap dan keterangan. Misalkan kita beri contoh kalimat seperti ini. Ridwan bercucuran keringat. Di sini ada 3 unsur yang menyusun kalimat ini. Yaitu Ridwan bercucuran dan keringat. Ridwan sendiri adalah subjek dari kalimat ini. Bercucuran adalah predikat. Sedangkan keringat adalah pelengkap, bukan objek. Lalu apa bedanya pelengkap dengan objek? Pelengkap sendiri kita kenal juga sebagai komplement ya. Fungsinya itu melengkapi. Melengkapi dari apa? Dari kalimat atau unsur kalimat lainnya. Nah, perbedaannya dengan objek adalah pelengkap tidak bisa diubah menjadi subjek. Misalkan tadi kita memberikan contoh subjek predikat objek adalah Sutisna sedang meneliti kata misalkan. Bisa kita balik menjadi kata sedang diteliti oleh Sutisna. Sehingga ketika kita menyatakan Sutisna sedang meneliti kata, kata adalah objek. Kenapa? Karena kita bisa membalik kalimat tersebut menjadi kalimat pasif. Yang tadi awalnya katanya di depan bisa kita letakkan di belakang dan sebaliknya. Namun kalau pelengkap hal tersebut tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena salah satu karakter dari pelengkap adalah tidak bisa diubah menjadi subjek. Ridwan bercucuran keringat, kita tidak bisa membaliknya menjadi keringat di cucuran Ridwan. Nah, itu tidak mungkin ya. Aneh rasanya. Sehingga itu salah satu karakteristik dari pelengkap.
Dan sebagai catatan tambahan, pelengkap itu dapat saja berupa kata. Nah, ini seperti ini ya, keringat hanya satu kata. Tetapi bisa juga berupa kumpulan kata atau frasa ataupun bahkan klausa. Misalkan beberapa kata membentuk satu frasa itu juga bisa berposisi sebagai pelengkap dari kalimat tersebut. Dan ciri lain dari pelengkap adalah dia selalu diletakkan setelah predikat. Di sini predikatnya adalah bercucuran, sehingga pelengkapnya setelah bercucuran yaitu keringat. Nah, bisa saja juga diposisikannya tetap setelah predikat tetapi tidak langsung. Jadinya ada unsur dari kalimat lain yang menyisipinya, kemudian baru pelengkapnya muncul. Tapi yang jelas, pelengkap selalu setelah predikat, baik langsung maupun tidak. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Sutisna meneliti dengan tekun. Kita lihat Sutisna meneliti dengan tekun. Sutisna sendiri adalah subjek, sedangkan meneliti merupakan predikat. Dengan tekun bukan pelengkap juga bukan objek, namun keterangan. Nah, keterangan sendiri berfungsi menerangkan bagaimana, kapan, atau di mana. Dan dapat terletak di mana saja. Di sini kebetulan keterangannya berada di bagian akhir dari kalimat. Ya, fungsinya memberikan keterangan. Berbeda dengan pelengkap, fungsinya melengkapi. Kalau objek itu tadi kan artinya hal yang dikenai oleh kata kerja. Atau hal yang dikenai oleh predikat. Pelengkap melengkapi, keterangan untuk memberikan keterangan. Keterangan sendiri bisa bermacam-macam. Kalau seperti ini, Sutisna meneliti dengan tekun, maka ini termasuk keterangan cara. Contoh lainnya dengan teliti, dengan lambat. Rudi mengendarai sepeda motor dengan cepat, itu keterangan, ya, keterangan cara. Namun ada keterangan lain, misalkan kita beri contoh. Nah ini, kemarin Rosi menghadiri seminar. Kemarin Rosi menghadiri seminar. Kemarin merupakan keterangan yang diletakkan di awal kalimat, bukan di akhir kalimat. Rosi merupakan subjek, menghadiri merupakan predikat, sedangkan seminar merupakan objek. Kenapa seminar merupakan objek? Ingat, salah satu karakteristik dari objek adalah bisa dibalik kalimatnya. Kita bisa membaliknya menjadi seminar dihadiri oleh Rosi. Berbeda dengan pelengkap, kita tidak bisa melakukan hal tersebut ya. Nah, di sini kita lihat ada keterangan yang diletakkan di awal kalimat dan ini merupakan keterangan waktu. Jadinya selain keterangan cara, semisal dengan tekun, dengan cermat, dengan cepat, dengan lambat, kita juga bisa memunculkan keterangan waktu. Misalkan kemarin, tadi pagi, 2 hari yang lalu, minggu depan. Ada pula keterangan lainnya, misalkan keterangan tempat di laboratorium, di rumah sakit, di universitas, itu merupakan keterangan tempat. Ada berbagai keterangan. Nanti bisa dipelajari sendiri apa saja keterangan yang bisa kita munculkan di dalam kalimat. Ada pula keterangan alat misalnya. Ani mengetik laporan ilmiahnya dengan laptop. Nah, itu alat. Rudi berkomunikasi dengan gurunya dengan menggunakan telepon. Nah, itu keterangan alat dengan telepon. Ataupun keterangan penyertaan. Misalkan Rudi berangkat ke Jakarta dengan adiknya. Dengan adiknya itu penyertaan. Banyak sekali keterangan ya. Oke. Itu merupakan konsep dasar dari unsur-unsur kalimat. Nampaknya sederhana, namun ketika kita membuat karya tulis terkadang kita melupakan hal dasar ini. Sehingga harapannya dengan melihat video ini kita tetap mengingat bagaimana kalimat yang baik dan apa saja unsur yang harus selalu muncul di dalam kalimat. Bila kita dapat mengingat hal tersebut, maka kita dapat membuat kalimat dengan tepat dan baik. Dan ingat, kalimat yang tepat dan baik adalah kalimat yang memiliki unsur minimal subjek dan predikat. Kemudian kalimat tersebut juga lugas, tegas, dan jelas. Jangan sampai mengandung kalimat yang ambigu atau dapat memberikan makna yang berbeda. Kita harus membuat kalimat dengan jelas, khususnya ketika kita membuat artikel ilmiah atau buku, sehingga pembaca dari karya tulis kita tidak salah memahami informasi yang kita sampaikan.
Demikian penjelasan saya di video kali ini. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan konsep lain yang berkaitan dengan penulisan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.